Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang bersiap cair bantuan PKH dan BPNT untuk penerima lama dan juga penerima baru berupa uang dan barang. Penting di tanggal 15 Januari tahun 2022. Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya tentang bersiap cair bantuan PKH dan BPNT penerima lama dan juga baru berupa uang dan juga barang ya. Penting di tanggal 15 Januari tahun 2022. Nah, sahabat YouTube, di tanggal 15 Januari tahun 2022 adalah batas akhir ya lembaga maupun kementerian menyetorkan kembali ke kas negara sisa anggaran APBN yang ada di kementerian ataupun lembaga masing-masing ya sahabat YouTube. Dan rentan mulai dari awal bulan Januari hingga tanggal 15 tersebut, pihak kementerian maupun lembaga sedang mengebut ya sahabat YouTube, sedang tancap gas menyalurkan kalau dari Kementerian Sosial tentunya adalah bantuan sosial yang masih terhambat penyalurannya di tahun 2021 kemarin. Jadi realisasinya masih belum tuntas, maka di tahun 2022 mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 15 Januari pihak kementerian sedang mengebut, sedang tancap gas menyalurkan bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT. Namun di sini proses penyalurannya untuk mempercepat ya sahabat itu realisasinya tentunya maka disalurkan dalam bentuk tunai ya sahabat itu. Jadi supaya segera diterima oleh para keluarga penerima manfaat. Proses penghambatan ataupun terhambatnya ya bantuan sosial ini dikarenakan para penerima manfaat ini belum menerima kartu KKS ataupun buku tabungan dari pihak bank penyalur karena memang masih belum terdistribusikan oleh pihak bank penyalur ya sahabat itu. Oleh sebab itu sisa-sisa dari kartu KKS ataupun buku tabungan bagi penerima manfaat yang belum mendapatkan kartu KKS-nya ini sampai tanggal 15 Januari ini harus sudah terrealisasikan, harus sudah terdistribusikan tentunya ya sahabat itu. Dan terkait dengan pasca tanggal 15 Januari tahun 2022, ini merupakan kabar yang ditunggu-tunggu tentunya, informasi yang ditunggu-tunggu karena proses ya penjadwalan ataupun proses transferring dana bantuan baik itu PKH maupun BPNT untuk anggaran tahun 2022 ini akan segera dimulai ya sahabat itu. Tentunya para KPM, penerima lama maupun penerima baru ini harus bersiap-siap. Jangan kaget tentunya apabila nanti di minggu terakhir di bulan Januari ini ataupun nanti masuk di bulan Februari hingga bulan Maret untuk bantuan PKH-nya ini saldo ataupun kartu KKS-nya akan terisi ya dalam bentuk uang non tunai nanti akan disalurkan ya sahabat itu, akan diambil ditransaksikan di mesin ATM ataupun di agen bank sehingga bantuannya bisa diterima dalam bentuk uang. Namun kalau untuk bantuan BPNT ini bersiap untuk para penerima BPNT juga penerima lama dan juga baru ini nanti setelah tanggal 15 Januari tahun 2022 juga akan dilakukan proses transferring ataupun penjadwalan. Ini akan segera dimulai untuk alokasi penyaluran bantuan BPNT bulan Januari tahun 2022. Dan tentunya jangan kaget apabila nanti kartu KKS-nya akan terisi ya sahabat itu. Dan yang harus disiapkan oleh para penerima manfaat ya dalam rangka menyambut penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT di bulan Januari tahun 2022 ini adalah yang pertama, para KPM harus menyiapkan kartu KKS-nya
kartu ATM-nya ya. Silakan cek masing-masing kartu ATM-nya masih ada atau tidak. Kalau tidak ada, silakan dicari ya. Takutnya hilang ataupun keselip ya sahabat YouTube. Jadi harus dicari dulu. Kalau misalkan memang kartu ATM-nya ini hilang, segera lapor ke kantor kepolisian, minta surat kehilangan, lapor ke pendamping PKH-nya, segera lapor ke bank penyalur untuk diganti kartu ATM-nya ya sahabat YouTube. Kemudian kalau misalkan kartu ATM-nya ini masih ada di orang lain ya, mungkin di salah satu oknum ya, ini segera diminta, segera diambil ya sahabat YouTube. Karena aturannya kartu KKS, kartu ATM merah putih itu wajib dipegang oleh pemiliknya sendiri-sendiri. Jadi tidak boleh dititipkan ke sana ke sini, ini tidak boleh ya sahabat YouTube. Kemudian silakan dicek masih ingat atau tidak nomor PIN-nya ya sahabat YouTube. Jadi nomor PIN kartu KKS itu bersifat rahasia, jadi jangan sampai dipublikasikan, jangan sampai orang banyak tahu ya sahabat YouTube. Karena kalau sampai orang banyak tahu, ini bisa mempermudah penyalahgunaan bantuan sosial ya sahabat YouTube. Kemudian yang perlu disiapkan lagi tentunya adalah sahabat YouTube semua harus tahu bantuan sosial yang akan diterima di periode bulan Januari atau di tahap 1 tahun 2022 ini sahabat YouTube. Untuk bantuan PKH tentunya ini besaran bantuannya mengacu pada jumlah komponen yang dimiliki oleh para penerima manfaat ya, baik itu komponen balita, ibu hamil, SD, SMP, SMA, lansia maupun disabilitas berat ya. Jadi ini harus tahu sahabat YouTube semua, dan besaran bantuannya pun juga harus tahu. Di video sebelumnya sudah kita informasikan, silakan disimak ya video sebelumnya, ini ada linknya di atas ya sahabat YouTube, supaya apabila nanti sahabat YouTube semua mendapatkan bantuan yang kok tidak sesuai, maka sahabat YouTube semua bisa lapor ke pendamping PKH-nya, supaya oleh pendamping PKH bisa dicek di data bayar ya, apakah sesuai atau tidak nominal yang diterima. Apabila tidak sesuai nominal yang diterima dengan komponen yang ada, maka perlu dimutakhirkan data sahabat YouTube semua. Mungkin ada anggota rumah tangga yang masih belum tercover ke dalam bantuan sosial PKH ya sahabat YouTube. Kemudian tentunya untuk bantuan BPNT sahabat YouTube semua juga harus tahu ya jumlah bantuan yang diterima. Jadi bantuan BPNT ini nominalnya adalah Rp200.000 per bulan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial, ini melalui Bank Himbara, ditransfer saldo e-wallet sebesar Rp200.000 yang langsung masuk ke kartu KKS sahabat YouTube semua, yang mana kartu KKS itu dipergunakan untuk membelanjakan ya. Jadi saldo e-wallet tersebut harus dibelanjakan ke agen ataupun e-warung tempat penyaluran bantuan BPNT ya sahabat YouTube, digunakan untuk membeli bahan pokok seperti karbohidrat, kemudian mineral ataupun vitamin, kemudian protein hewani dan juga protein nabati ya sahabat YouTube. Dan komoditi ini sahabat YouTube semua berhak memilih, sebenarnya tidak boleh dipaket-paket ya. Dan juga proses penyaluran pun kartu ATM itu tidak boleh digesek terlebih dahulu. Jadi ada uang, ada barang, sistemnya sebenarnya seperti itu. Maka di beberapa peninjauan Bu Menteri Sosial ketika kemarin melakukan sidak ya sahabat YouTube, jadi ada beberapa agen yang membawa kartu KKS ini memang tidak diperbolehkan ya sahabat YouTube. Dan juga kartu ATM ini digesek terlebih dahulu, ini juga tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, para penerima manfaat bantuan BPNT juga harus tahu bahwasanya kartu KKS wajib dipegang sendiri-sendiri. Ketika bantuan sudah masuk, silakan datang ke agen ataupun ke warung, gesek kartu ATM-nya, masukkan nomor PIN-nya, kemudian transaksikan bantuan Rp200.000 untuk membeli bahan pokok yang sudah ditentukan, yaitu protein, kemudian karbohidrat, protein ini bisa protein hewani maupun protein nabati, kemudian vitamin dan juga mineral ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu mungkin yang harus disiapkan oleh para keluarga penerima manfaat dalam rangka menyambut penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT. Dan yang paling penting tentunya tanggal 15 Januari itu adalah batas akhir pentransaksian bantuan sosial PKH dan BPNT, dan juga batas akhir pengembalian sisa anggaran ke kas negara dari kementerian ataupun lembaga terkait ya sahabat YouTube, tidak terkecuali dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Oleh sebab itu, bagi yang sudah mendapatkan kartu KKS-nya, apabila memang bantuannya masih belum tertransaksikan, masih belum diambil, segera diambil ya. Jangan sampai hangus, jangan sampai lebih dari tanggal 15 Januari tahun 2022. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan membantu. Sampai jumpa di video terbaru dari channel Diari PKH yang akan datang. Salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.